Halo netizen, ini adalah Mercedes-Benz E63 AMG. Nah, di E63 AMG ini merupakan Mercedes-Benz E-Class paling kenceng, paling bertenaga yang pernah ada ya. Jadi di generasi ini tuh, di generasi W212 ini, E63 ini merupakan E-Class yang paling tinggi lah istilahnya. Dan mobil ini lagi dijual di Auto High, bursa mobil Bintaro Jaya. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu ya. Untuk kuncinya dia seperti ini. Jadi dia kunci yang masih dicolok gitu ya, dia tombol lock, unlock buat buka bagasi, dan dia juga sudah ada logo Afal Terbah AMG-nya ya di belakang kunci. Dia juga sudah ada keyless go, jadi cukup sentuh sensor ini untuk mengunci. Dia juga sudah auto folding, dan untuk masuk tinggal masukin tangan kita ke dalam handle, nanti dia akan membuka secara otomatis ya. Untuk interior ini juga warnanya hitam polos seperti ini, joknya sudah kulit. Untuk pengaturan joknya nanti akan gue jelasin di dalam ya pas kita lagi bahas door trim. Dan untuk nyalainnya dia ada dua cara ya. Yang pertama menggunakan tombol start stop engine button ini, tapi kalau misalnya kita nggak suka, tombol ini bisa dicabut dan kita bisa colokin kunci tadi untuk kita nyalain pakai putar kunci biasa ya. Dan sekarang kita akan nyalain si mesinnya E63 ini, dan nyalainnya tinggal injek rem, terus tekan tombol ini untuk nyalakan si mesin V8 nya. Wah, galak banget ya. Dan karena mesinnya juga sudah operating temperature, kita coba gas dikit ya. Hihihi, mantap. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Mercedes-Benz E63 AMG W212 atau W212 ya. Langsung kita bahas setirnya ya. Untuk setirnya juga dia sudah dilapis kulit, dan bentuk setirnya itu juga kayak E-Class biasa aja gitu ya, nggak kelihatan sporty banget yang kerasa kayak mobil balap gitu. Ini bener-bener mirip seperti E-Class standar gitu, mungkin kayak E200 lah. Jadi kalem banget ya di sini, walaupun di bagian samping kiri kanan sama di bagian bawah itu dibikin rata ya, biar lebih enak gitu ya dipegangnya, apalagi kalau buat belok-belok kenceng. Untuk pengaturannya juga sudah elektrik naik turun. Tilt teleskopiknya itu udah menggunakan elektrik, nggak perlu pakai tuas lagi. Dia juga sudah ada airbag dan klakson. Untuk emblemnya ini cuma emblem tempelan doang ya, aslinya dia logo 3-pointed star Mercedes-Benz biasa. Yang sebelah kiri ini ada tombol untuk pengaturan MID, dan sebelah kanan ada buat volume button, angkat tutup telepon, mute, voice command gitu ya. Di belakang setir ada pedal shift yang ini kelihatan lebih gede dibandingin E-Class biasa. Dan di sebelah kiri ini ada tuas untuk combination switch ya. Untuk wiper dia juga sudah auto yang ada 2 speed gitu ya. Untuk washer tinggal dipencet ke dalam seperti ini. Dan dia juga untuk lampu sen yang di atas ini untuk cruise control sama speed limiter ya. Jadi kita bisa set. Dan untuk instrument clusternya juga sedikit lebih spesial dibandingin E-Class biasa ya. Jadi dia masih banyak dial-dial analog kayak E-Class biasa ya, kayak contohnya fuel gauge, jam analog, speedometer di tengah, tachometer sama temperatur mesin. Tapi ada sentuhan-sentuhan di versi E63 ini yang membuatnya lebih spesial dari E-Class biasa. Contohnya speedometernya yang tadinya biasanya cuma 260 atau 280, sekarang jadi 320 maksimalnya. Di bagian bawah speedometer juga ada logo AMG, dan di bagian bawah tachometer ada logo V8 biturbo ya, untuk menandakan kalau ini adalah yang mesin paling gedenya. Dan di bagian MID-nya itu juga ada pengaturan-pengaturan yang lengkap banget. Ada gear indicator sama ada mode berkendara, ada temperatur udara luar, lagi eco mode atau enggak. Yang cukup aneh ya untuk mesin segede ini tapi ada eco mode-nya. Dia juga ada trip meter dan odometer di sini.
Udah 21.000 km. Ada speedometer digital di sini untuk sisa jarak tempuh. MID-nya ada buat kecepatan rata-rata, waktu berkendara, jarak tempuh, dan ada konsumsi BBM-nya. Ini semenjak riset terakhir, jarak 200 km dia bensinnya 5 km per liter. Ya cukup boros sih, tapi tenaganya kan gede juga ya. Dan di bagian navigasi dia juga ada panduan navigasinya. Di sini ada kompas kalau misalnya lagi nggak ngeset navigasi, sambungan audio, telepon, attention assist ini untuk kayak pengingat istirahat gitu ya. Service ini untuk message, ini untuk ganti baterai kunci ya. Di sini ada run flat indicator aktif. Ada assist plus juga kayak pengingat service gitu. Settingsnya ini ada buat setting instrument cluster, permanen displaynya itu yang di bawah, mau temperatur udara luar atau speedometer digital. Setting lampu DRL-nya, intelligent light systemnya bisa di on offin, adaptive main beam-nya juga bisa diaktifin, ambient light-nya juga bisa diterangin atau diredupin ya. Dan di sini deep beam-nya itu untuk kayak sorot lampunya itu buat lalu lintas setir kiri atau setir kanan, nggak kepake di Indonesia. Surround lighting ini paddle lamp buat kalau kita ngunci-ngunci atau baru buka pintu. Vehicle ada speed limit untuk kalau kita pakai ban salju, auto door lock, acoustic lock yang akan membunyikan klakson kalau kita kunci mobil. Ada easy entry exit, tadi ya pas kita matiin atau nyalain mobil, si setir dan joknya itu akan mundur biar kita keluar masuk mobilnya lebih gampang. Ada belt adjustment juga yang akan kayak ngencengin seat belt pas kita colokin ke buckle-nya. Dan ada auto folding mirror. Lanjut lagi di sini untuk balik ke settingan pabrik dan balik ke speedometer digital. Tapi ada satu menu lagi di sini yang tersembunyi ya. Jadi kalau kita lagi di menu setting, kita geser ke kanan lagi, nah kita menemukan ini menu AMG. Jadi di paling atas ada gear indicator, speedometer digital, dan di bagian sini ada buat kayak temperatur mesin, temperatur oli. Terus kalau kita ke atas lagi ada setting-settingan kayak transmisi, traction control, AMG ride controlnya, lap timer. Ya jadi nggak sebanyak itu tapi lumayan lah kita bisa lihat memantau kondisi mobil kita pas kita lagi di mode AMG. Keren juga ya. Oke, lanjut ke bagian kanan sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Ada setting lampu juga, dia sudah auto headlights. Ada parking lamp atau lampu parkir kanan kiri, dan ada buat fog lamp belakang. Di bagian sini ada tuas untuk melepas parking brake, dan untuk pedalnya juga dia ala-ala AMG, dia modelnya metal finish gitu. Untuk parking brake-nya juga dia masih manual seperti ini ya, yang tadi dilepas dari tuas di kanan sini. Untuk door trim dia soft touch di sini, dan untuk sebuah AMG dia menggunakan wood panel yang dimana itu cukup kalem ya. Biasanya kan ada yang pakai karbon gitu ya, tapi ini pakai wood panel, ini jadi kalem gitu ya. Gue suka nih kayak gini-gini. Di bagian sini ada audionya untuk tweeternya, dan ada audio dari Harman Kardon surround sound system ya. Di bagian sini ada tombol central lock, door handle warna satin chrome gini, dan ada switch untuk mengatur jok ya. Dia bisa maju mundur, naik turun di bagian depan dan belakang. Di bagian sini juga ada senderannya, dan untuk ngatur headrest tinggi dan rebahnya. Dia juga sudah ada memori 3 slot, dan untuk jok di E63 ini dia sudah menggunakan multi contour seats yang di bagian dalam sini itu ada pengaturan tambahan ini kayak buat ngatur bolsternya atau lumbar supportnya, dan bahkan di sini tuh ada labeling khusus ya. Nih di sini dia ada label untuk kalau dia tuh menggunakan Mercedes-Benz genuine leather, dan di bagian sini ada tulisannya nih multi contour seats dari Mercedes-Benz. Tuh certified and recommended. Jadi dia dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi sakit punggung ya. Bahkan di sini tuh udah disetujui oleh asosiasi atau forum punggung sehat. Dan gue juga baru tahu di sini ada tulisannya Asosiasi Federal Sekolah Punggung Jerman. Keren juga ya. Jadi joknya ini walaupun dia kelihatannya kayak jok kulit biasa, tapi ternyata udah dirancang sedemikian rupa untuk bisa fit di tubuh kita masing-masing ya. Keren juga. Di bagian atas ada sun visor, ini bisa dibuka, ini ada kaca dan ada lampu dandannya.
Kalau kita keluarin sini, apakah bisa di slide? Oh ya, bisa. Jadi bisa nutupin sinar matahari kalau dari samping, dan di bagian sini ada sun visor kecil lagi untuk menambah anti silaunya ya. Oke. Di bagian sini ada grab handle, ada seat belt depan yang bisa diatur ketinggiannya, sudah lengkap dengan curtain airbag spasinya, dan untuk spion tengah dia sudah auto dimming juga ya. Jadi kalau kena sinar seperti ini dia akan langsung ngeredupin biar nggak silau. Ada lampu baca yang khas Mercedes-Benz, dia ada di bawah spion tengah, dan yang ini untuk nyalain lampu tengahnya ya, dia masih halogen seperti ini, masih bohlam, belum LED, tapi ya sesuai eranya juga ya. Di bagian sini juga ada switch untuk membuka tirainya juga nggak begitu nutup ya, dia masih agak tembus pandang, dan dia juga bisa dibuka nih kacanya. Dan kalau kita lihat ke dashboard bagian tengahnya ya, dia juga masih kayak Mercy biasa gitu ya, kayak E-Class standar gitu ya. Dia juga masih menggunakan Mercedes-Benz Command yang lumayan jadul ya. Di sini masih layar tuh masih kuning-kuning seperti ini, dan dia ada navigasi juga karena kebetulan unit ini yang dimasukin dari ATPM, jadinya petanya itu juga dari peta Indonesia. Tuh ada Jakarta. Jadinya nggak kayak peta mobil-mobil EU yang kadang suka nggak ada gambarnya gitu ya. Kalau ini benar-benar ada gambarnya. Tuh kita lihat lagi di Ciputat, dan kalau kita balik ke menu home-nya, di sini ada radio, sambungan audio juga banyak ya, ada radio, disk, memory card, music register, USB, Bluetooth juga, dan ada aux. Di bagian telepon di sini ada video juga. Ini mungkin buat kalau kita nyambungin ke DVD ya, jadi bisa nyetel film. Sistem ini buat biasanya jam analog, setting display. Ada Linguatronic juga. Oke, keren. Dan dia juga ada kamera mundur ya. Nah, seperti ini. Nggak begitu bagus ya, guidance lainnya juga nggak ada, tapi ya yang penting ada. Nggak secanggih Mercy sekarang sih yang ada kamera 360, ya sesuai zamannya juga ya. Ya seperti itu aja. Dan uniknya kalau misalnya di Mercy yang murah gitu kayak E200, E250, frekuensi radionya ini yang garis merahnya ini tuh kayak garis gerakannya itu lebih kasar dibandingin yang di E63 ini. Kalau ini tuh kayak halus banget gitu ya, kayak di S-Class tuh, halus banget gerakannya. Jadi kayaknya layarnya tuh dibedain ya, selain dia lebih lebar, tapi frame rate-nya lebih gede juga ya, jadi gerakannya tuh lebih smooth ya, dan kesannya lebih mahal juga, keren juga. Di bagian sini ada ventilasi AC yang ada ornamen silver seperti ini, bisa dibuka tutup. Ada tombol hazard yang kedip juga kayak mobil Eropa pada umumnya, dan di bagian bawah ini ada shortcut untuk ke lain-lainnya kayak radio, disk, navigasi, telepon, mute, angkat tutup telepon, setting system, dan di bagian sini ada knob volume untuk on off sistemnya, dan ada tombol skip track ya. Di bagian kanan sini juga ada numpad buat kalau kita nelpon. Di bagian bawahnya lagi ada tombol-tombol kayak buat heated and ventilated seat, jadi kita bisa ngedinginin dan ngepanasin jok kita tergantung punggung kita maunya apa. Untuk kedua jok depan juga ada, dan tadi ya dia ada mode eco yang cukup aneh kalau untuk sebuah AMG gitu ya. Di sini ada tombol untuk matiin sensor parkir, dan ada tombol untuk ngelipet atau nurunin si headrest belakang, jadi biar visibilitas pengemudi itu lebih kejaga ya. Di bagian sini juga ada tombol untuk membuka atau menutup tirai belakang yang sudah elektrik. Di bagian bawahnya untuk AC juga dia sudah dual zone automatic climate control, suhu pengemudi dan suhu penumpang, jadi bisa dibedain. Ini untuk arah AC-nya bisa ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan juga. Di sini juga ada mode autonya, jadi ada focus, medium, diffuse, dan ada mode auto climate, max defrost. Zone ini untuk ngaktifin zona AC-nya ya, jadi bisa beda-beda suhunya, tapi kalau dimatiin dia jadi ngikut suhu pengemudi. Sirkulasi udara, mode rest, mode AC, defogger belakang, dan off. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada asbak dan power outlet 12 volt atau lighter buat rokok. Dan untuk di tengah sini dia konsolnya berbeda dibandingin
E-Class biasa ya. Yang pertama, tuas transmisinya dia beda, dia menggunakan tuas dari AMG yang bolong, yang kesana tuh kayak lightweight gitu ya. Dia juga menggunakan transmisi yang berbeda ya, dia sama-sama otomatis tapi dia menggunakan AMG speed shift sebanyak 7 percepatan. Dia ada mode drive, netral, mundur. Untuk P nya tinggal pencet tombol P di sini, dan di sebelah tuas transmisinya juga ada tombol-tombol yang beda ya. Yang pertama di sini ada mode berkendara, dia ada C, S, S plus dan M. Maksudnya itu adalah comfort, sport, sport plus, dan manual. Dan sebetulnya juga di sini ada satu switch lagi ya yang harusnya diputar ke kanan. Ini ada tulisannya RS, ini maksudnya race start atau launch control lah istilahnya. Jadi kita bisa start cepet ya, biasa injak rem, injak gas, nanti revnya ditahan dan kita bisa melesat dengan kencang. Di bagian sini juga ada switch untuk matiin traction control yang biasanya kalau di Mercy biasa kan diumpetin di MID, tapi kalau di sini dia langsung di tombol sini ya. Dan kalau kita pencet doang sekali, dia langsung masuk ke sport handling mode. Jadi traction control itu masih nyala. Jadi kalau kita udah melintir sedikit, dia masih ngejaga remnya ya. Tapi kalau kita tahan tombolnya, baru dia akan mematikan traction control atau stability controlnya secara full. Di bagian sini juga ada tombol untuk dampernya ya. Jadi dia punya AMG ride control, dia ada comfort, sport, dan sport plus. Jadi tergantung sesuka kita mau suspensinya itu seperti apa karakternya. Dan ada satu tombol lagi yang ini kayak tombol save gitu ya. Jadi kayak satu tombol itu dia langsung masuk ke settingan yang udah kita set sebelumnya. Jadi kayak contohnya di sini udah di set nih, transmisinya di sport plus, traction control tetap on, dan si dampernya atau AMG ride controlnya itu di sport. Jadi istilahnya kalau kita lagi nemu jalan yang asik banget nih, kita tinggal pencet satu tombol ini langsung masuk ke settingan yang udah kita set sebelumnya atau settingan favorit kita lah gitu deh. Dan di bagian belakangnya ada rotary dial untuk ngatur Mercedes-Benz command-nya ya. Dia bisa diputar kanan kiri, dorong depan belakang, kiri kanan, dan untuk pilih menu tinggal klik tengahnya aja. Ada tombol back dan ada tombol clear untuk ngapus kayak tulisan gitu ya. Di sebelah kiri sini ada 2 buah cup holder, dan untuk center console ini dia juga ada pad kulitnya gini, jadi bisa buat nyender tangan. Sama ada tombol ini untuk ngebuka. Di dalamnya itu ada input USB, dan ini kayak buat koneksi iPod jadul ya mobil 2012, dan ada lapisan bluedro-nya ya biar lebih mewah. Untuk glove box ini juga bisa dikunci, dan ada 2 storage ya di bagian bawah sama di bagian atas. Ini ada lampunya juga, dan ini ada knob buat ngalirin angin AC kecil supaya kita bisa nyimpan barang-barang yang kita pengen dinginin. Dan untuk ambient lightingnya seperti ini nih, udah mulai kelihatan nih. Jadi seperti itu, kalem banget ya, cuma satu warna tapi kesannya tuh mewah gitu ya. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Mercedes-Benz E63 AMG ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari si Mercedes-Benz E63 AMG ini. Nah, jadi kan walaupun dia sebuah sedan kenceng ya, 500 HP lebih, dia tetap sebuah E-Class yang harus bisa memanjakan penumpang belakangnya. Dan gue juga lumayan termanjakan di belakang sini. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan masih ada legroom 4 jari lebih ya, hampir 5 jari tuh. Lega ini. Dan di belakang sini juga ada seat back pocket yang kayak di pesawat gitu. Dan di sini tuh ada kayak ventilasi untuk angin ya, karena kan dia punya heated and ventilated seats. Dan di bagian belakang center console ini juga ada ventilasi AC, sama ada tombol untuk ngatur AC. Jadi dia AC-nya tuh triple zone. Jadi nggak perlu ngikutin temperatur AC depan, kita bisa set fan speed dan temperatur AC-nya sendiri di belakang sini. Di bagian bawahnya ada asbak dan ada power outlet 12 volt. Karena dia sedan berpenggerak roda belakang, dia ada gundukan yang gede ini. Untuk karpetnya juga keren ya, dia ada bordiran AMG. Dan ada yang spesial juga untuk di jok depan sini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada tulisan ini, ada tulisan Neck Pro. Jadi headrest headrest depan ini tuh udah di rancang sedemikian rupa untuk mengurangi kayak pegel-pegel di leher, atau mungkin kalau kita ditabrak dari belakang
dia bisa mengurangi cedera patah leher ya. Jadi keren juga ya, dia ada kayak sistem mungkin mirip-mirip seperti sistemnya SIPS ya, atau gue lupa namanya kalau di Volvo itu. Jadi dia bisa mengurangi cedera ketika kecelakaan. Keren banget. Lanjut ke atas, karena dia punya double sunroof gini atau panoramic sunroof, dia kesannya jadi lega ya, walaupun plafonnya itu warnanya hitam. Di belakang sini ada grab handle, ada gantungannya juga. Dan yang kerennya juga di kaca belakang sini tuh ada sunshade-nya, jadi bisa buat menambah privasi. Dan di bagian door trim ini juga soft touch, ada panel kulitnya dan ada ambient light-nya lagi di sini. Switch for window dari sini, dan dia turunnya juga sampai habis ya. Terus di bagian bawah ada door pocket, ada lampu di bagian bawah pintu, dan ada speakernya. Di bagian bawah jok tadi juga ada ambient light. Dan dibandingin CLS yang lebih sporty dibandingin E-Class ini, di E-Class ini kita bisa muat bertiga, jadi kita bisa ngajak ugal 3 teman kita di belakang sini. Headrestnya juga adjustable di kiri dan kanan sama yang tengah. Seatbelt juga ada 3 titik, dan di bagian tengah sini kalau nggak ada orang ini bisa dibuka, ada tempat penyimpanan dan ada 2 cup holder. Dan yang pastinya juga khas mobil Jerman ya, di safety-nya bagus karena dia sudah ada input ISOFIX untuk naruh kursi bayi di kiri dan kanan, jadi kita bisa ngajak anak balita kita untuk track day. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si Mercedes-Benz E63 AMG ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari si E63 ini ya. Yuk kita buka aja. Nah ini dia. Dia menggunakan mesin 5500 cc V8 biturbo. Jadi untuk yang versi W212 ini dia ada 2 jenis mesin ya. Untuk yang tahun awal-awal dia masih menggunakan mesin yang sama seperti generasi sebelumnya ya, atau W211, yaitu mesin 6200 cc V8 natural aspirated. Cuma semenjak pertengahan tahun atau pertengahan peredaran W212 ini, dia menurunkan mesinnya menjadi 5500 cc, tetap V8 tapi ditambah 2 turbo. Ya fungsinya untuk menambah tenaga dan juga mengurangi emisi ya di saat yang bersamaan. Dan AMG itu punya tradisi yaitu one man one engine ya. Jadi satu mesin itu dirakit oleh satu orang aja untuk menjaga kualitas dari si mesinnya itu. Kebetulan di sini mesinnya dirakit oleh Metin Yilolits di pabriknya Mercedes AMG. Untuk tenaga dari mesin ini juga gede banget ya, 517 HP dan torsi 700 Nm. Untuk transmisinya dia AMG speed shift otomatis 7 percepatan ke roda belakang. Jadi bayangin tuh, tenaga segede gitu cuma ke roda belakang aja. Makanya pas di generasi sebelumnya, di generasi setelah ini yang W213, dia berubah menjadi 4MATIC ya, atau all wheel drive. Untuk ruang mesinnya juga ya standar Mercy gitu ya, rapi banget dan bener-bener kelihatan mahal gitu ya. Untuk di kap juga ada kayak peredamnya gitu dan ada strut hidroliknya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Dan kalau kita lihat tampilan depannya dari si E-Class atau E63 ini tuh bener-bener nggak kelihatan kayak mobil 500 HP ya. Ini bener-bener kalem, bener-bener stealthy ya istilahnya sleeper begitulah. Nggak kelihatan kayak mobil yang bisa lari hingga kecepatan 250 km per jam lebih ya. Jadi kayak E-Class biasa aja ya. Kebetulan di Auto High ini juga lagi ada E-Class yang standar tuh, bandingin sama yang itu. Lihat mukanya yang ini, terus bandingin sama yang itu. Gak jauh beda kan? Apalagi sama-sama privasif, jadi kita bisa bandingin mukanya ya. Jadi bener-bener kalem, bener-bener nyantai, nggak kelihatan kayak mobil kenceng ya. Grillnya juga masih banyak chrome-nya, dan kayak misalnya gini, kalau misalnya di Mercy modern sekarang beda tipe itu kadang bisa beda grill ya. Kayak contohnya E-Class yang biasa E200 atau E300 kan grillnya beda, tapi pas di E63 itu grillnya lebih heboh ya. Kalau di sini tuh sama aja gitu ya, tetap chrome. Dan yang kerennya juga dia masih ada logo 3 point star yang masih nancep di
kap mesin ya. Jadi kesana tuh mewah ya, walaupun dia bukan menuju ke kemewahan untuk yang E63 ini. Untuk lampunya juga dia sini masih menggunakan kayak xenon gitu ya, tapi dia sudah menggunakan intelligent light system. Dia juga by beam dan fan-nya juga sudah LED. Untuk di sisi dalam itu cuma lampu senja aja. Di bagian bawah ada DRL-nya. Sensor parkir di depan ada 6 titik. Dan kalau kita beranjak ke samping, yang beda selain velg ya, nanti akan gue jelasin, adalah fendernya. Jadi dibandingin E-Class biasa, fendernya itu dibikin lebih gembung karena bannya kan lebih lebar ya. Jadi selain itu udah body style itu sama sampai belakang. Untuk di sini velgnya juga velg khas AMG gitu ya, yang model bintang gini. Di sini dia menggunakan ban ukuran 255 35 ZR19. Untuk remnya juga ini segede gaban ya, gede banget, dan pasti teknologi pengereman udah lengkap ya, ABS, CBD, brake assist, traction control, stability control, dan banyak teknologi safety dari Mercedes-Benz yang nggak bisa gue sebutin satu-satu karena saking banyaknya. Di fender juga ada emblem ini ya, V8 B-Turbo. Untuk di spion juga ini simple banget, masih kayak Mercy E-Class biasa yang ada lampu fan LED-nya, dan ada window line chrome di bagian atas sama di bagian bawah. Door handle di bagian atasnya itu ada chrome-nya, sama di bagian atap itu ada antena shark fin. Di sebelah kanan ada tangkinya. Di sini dimintanya dia langsung ya round 98. Dan untuk di ban belakang apakah dia lebih lebar? Yuk kita lihat. Di sini bannya 285 30 ZR19. Remnya juga sama-sama gede ya. Dan kalau kita lihat ke belakang tuh, dibandingin E-Class biasa, yang beda paling cuma knalpot sama emblem doang ya. Sisanya tuh bener-bener sama, bener-bener kalem kayak E-Class pada umumnya gitu ya. Ini yang gue suka dari E63 di era-era seperti ini. Jadi kita punya performa yang gede, performa yang gila, tapi tampilannya tuh bisa kalem ya. Bahkan kalau kita cabut emblem AMG, cabut emblem E63 terus ganti E200 gitu ya, orang awam pasti percaya kalau kita cuma punya E200, padahal larinya bisa kenceng banget. Untuk lampu belakangnya juga sudah full LED ya. Di sini ada lampu rem, lampu sen. Yang bolam paling cuma lampu mundurnya aja. Di bagian sisi dalam itu juga ada rear fog lamp. Untuk di bagian bumper dia ada sensor parkir yang sama seperti di depan juga ya, kayak 6 titik lah kurang lebih. Dan untuk knalpotnya juga dia ada logo AMG di atasnya, dan di sini juga langsung knalpot beneran ya. Gas dong. Wih, galak bener. Oke, lanjut lagi. Di bagian sini ada emblem AMG, di sebelah kirinya ada emblem E63. Untuk di kaca belakang juga ada High stop lamp dan ada defoggernya juga. Sama ada stiker autohigh.id. Di bagian pintu bagasi juga ada kayak semacam chrome tipis gitu ya, biar lebih mewah sedikit. Dan di zaman ini untuk Mercy E-Class yang atap M cuma E63 yang mempunyai power tailgate, jadi lebih spesial ya. Untuk ruangannya juga lumayan lega ya, khasnya E-Class juga. Dan di sini ada tuas untuk melipat jok baris keduanya dengan metode 60-40. Ada karbonet di sini, ada tempat penyimpanan di bawah lantai juga yang buat nyimpen toolkit, sama ada buat nyimpen ban serep temporary ya. Ada ini juga P3K. Di balik pintu bagasi juga ada tempat untuk naruh segitiga pengaman. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mercedes-Benz E63 AMG tahun 2012 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Auto High bisa lihat di description di bagian bawah, atau buat kalian yang pengen ngunjungin showroom secara langsung bisa datang ke sini ya. Bursa Mobil Bintaro Jaya Blok A1, langsung tuh depan jalan raya utamanya. Oke deh, terima kasih bagi telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.